Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita semua untuk melihat alasan mengapa Nabi Musa tidak masuk ke tanah terjanji. Itulah yang kita kenal dengan negeri Kana atau negeri Kanaan. Sebelum kita melihat alasan mengapa Nabi Musa tidak masuk negeri terjanji ini, terlebih dahulu kita melihat kisah kitab suci yang berbicara tentang situasi ini. Dan ini tercatat dalam kitab Ulangan bab 34 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, yang di tentangan Yeriko, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana." Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkan di sana di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kuburannya sampai dengan hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya pun belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Inilah saudara-saudari perikop kitab suci yang berbicara tentang situasi ini. Nah, sekarang kita melihat beberapa pertanyaan untuk mendukung kita bisa memahami mengapa Nabi Musa tidak diizinkan masuk ke tanah terjanji. Pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Mengapa Tuhan tidak memperbolehkan Musa masuk ke tanah terjanji? Padahal kesalahan Musa sangat kecil jika dibandingkan dengan kesalahan bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan di padang gurun. Bukankah Musa juga sudah setia dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji? Alasannya adalah karena Musa tidak taat kepada Allah. Jawaban yang sangat singkat saudara-saudari. Tapi untuk lebih jelasnya saudara-saudari, mari kita lihat kisah berikut ini supaya kita semakin tahu dengan jelas bahwa memang inilah duduk persoalannya sehingga Tuhan murka atau marah kepada Musa dan Harun. Akhirnya Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk sampai ke tanah terjanji. Saudara-saudari, ketidaktaatan Musa ini dimulai pada saat bangsa Israel kehausan di padang gurun dan bersungut-sungut meminta air kepada Musa dan Harun. Ketika Musa dan Harun melaporkan sungut-sungut bangsa Israel kepada Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada sebuah bukit batu agar mengeluarkan air sehingga bangsa Israel bisa minum. Namun, Musa tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia justru melakukan dua kesalahan. Pertama, ia marah kepada orang Israel seraya berkata, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Dengan berkata kami, bukan Tuhan, Musa dan Harun telah mengambil alih wewenang Tuhan. Hal ini dianggap telah menghujat Tuhan, sebab memberi bangsa Israel minum itu adalah wewenang Tuhan. Kedua, Musa memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Padahal Tuhan hanya menyuruhnya
untuk berbicara kepada bukit batu tersebut dan bukan dengan cara memukulnya. Saudara-saudari terkasih, hal ini berarti bahwa Musa tidak taat pada perintah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan murka kepada Musa dan Harun. Tuhan berkata bahwa Musa dan Harun tidak percaya kepadanya dan tidak menghormati kekudusannya. Ini tertulis dengan jelas dalam kitab Bilangan bab 20 ayat 2 sampai dengan ayat 13. Di mata Tuhan, kesalahan Musa dan Harun jelas bukanlah kesalahan kecil ataupun sepele, tetapi sudah termasuk pada dosa pemberontakan. Ini tertulis dalam kitab Bilangan bab 27 ayat 14. Dan itulah sebabnya Tuhan menghukum Musa dan Harun dengan tidak memperbolehkan mereka memasuki tanah terjanji. Saudara-saudari terkasih, sebelum penolakan Musa dan Harun ini, Tuhan juga telah menolak semua laki-laki Israel yang berusia 20 tahun ke atas masuk ke tanah terjanji, kecuali Yosua dan Kaleb. Sebab mereka semua kecuali Yosua dan Kaleb telah memberontak kepadanya. Hanya Yosua dan Kaleb bersama dengan perempuan dan laki-laki yang berusia di bawah 20 tahun yang Tuhan izinkan memasuki tanah terjanji. Ini tertulis dengan jelas dalam kitab Bilangan bab 14 ayat 26 sampai dengan ayat 35. Saudara-saudari, jadi di sini Tuhan berlaku adil. Siapapun yang tidak taat kepadanya tidak akan masuk ke tanah terjanji, termasuk Musa dan Harun sebagai pemimpin-pemimpin Israel. Memang hukuman Musa dan Harun ini sepertinya terlalu berat dan kurang adil. Tetapi sesungguhnya tidak. Sebab Musa dan Harun adalah para pemimpin umat yang sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar di dalam menaati perintah-perintah Tuhan. Namun, kegagalan Musa masuk ke tanah terjanji tidak mengurangi kebesaran namanya. Musa mendapat tempat yang unik dalam rencana Tuhan, yakni membebaskan umat pilihannya dari perbudakan bangsa Mesir menuju tanah terjanji, disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat. Hal ini membuat kebesaran Musa tidak tertandingi oleh tokoh-tokoh lainnya di dalam perjanjian lama. Dan sekitar 1200 tahun setelah kematiannya, Musa mendapat kehormatan masuk ke tanah terjanji tatkala ia muncul di gunung pemuliaan dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Ini tertulis dalam Injil Matius bab 17 ayat 3. Inilah yang kita dengar saudara-saudari, kisah Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Demikianlah ulasan saudara-saudari tentang alasan mengapa Nabi Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah terjanji. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih.